Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah amma ba'du. Selamat datang di channel Ilmu Islami. Kali ini kita akan membahas tentang makna dan definisi tasawuf. Sebelum kita berbicara panjang lebar mengenai seluk-beluk dan ajaran syufi atau materi tasawuf, maka terlebih dahulu kita mulai atau kita simak mengenai makna dan definisi tasawuf. Lebih-lebih, makna yang telah dikemukakan oleh pakar syufi atau tokoh tasawuf itu sendiri. Keterangan dari para pakar syufi atau tokoh tasawuf ini sangat penting sekali, mengingat para pakar itu dianggap paling mengerti akan makna dan tujuan syufi ini. Karena seandainya tidak berpijak pada ahlinya, yang dikhawatirkan akan terjadi pemutar balikan arti, penyimpangan tujuan, dan ada maksud-maksud tertentu yang kurang dibenarkannya. Penjabaran mengenai makna dan istilah sufi atau tasawuf ialah sangat penting, sebab nama itu merupakan gambaran atau wajah di mana dengan nama itu seseorang akan bisa membayangkannya, mengira-ngira, dan melihat bagaimana bentuk dari sifat-sifat seseorang. Meskipun penilaian semacam itu relatif nisbi, tapi hal semacam itu sering dilakukan dan walaupun kadang-kadang nama itu tidak mencerminkan isinya, tidak jarang juga berbalik menjadi 360 derajat. Akan tetapi, untuk sesuatu yang baik, maka nama banyak mempengaruhinya. Para ahli banyak memberikan penjelasan secara beragam atau bermacam-macam pengertian di dalam penerangan makna dan definisi mengenai kata syufi atau kata tasawuf. Hal ini wajar, mengingat ketika menjawab pertanyaan atau memberikan jawaban yang definitif, tidaklah semudah sebagaimana menjawab sesuatu yang positif. Sampai-sampai memungkinkan jawaban itu kurang akurat karena banyak segi yang ditatap dan kadang jawabannya hanya melihat dan dari salah satu segi saja. Kurang lengkapnya jawaban karena jawaban permasalahan definitif memungkinkan hanya dari aspek yang dianut atau yang diapresiasikan saja. Akan tetapi, bukannya jawaban dari permasalahan banyak memberikan gambaran definitif. Tidak bisa memberi gambaran yang jelas, hanyalah gambaran yang bisa diberikan dari beberapa penjawabnya. Jika dari masing-masing bila disatukan bisa mendekati kesempurnaan realitas. Para pakar tasawuf dilatar belakangi dari asal pengkajian dan sudut pandang yang beraneka ragam di dalam mengemukakan pendapat yang berbeda dan beraneka ragam pula. Tetapi pada hakikatnya adalah satu tujuan, yakni menjelaskan makna dan tujuan tasawuf secara benar dan mudah difahami oleh pengikutnya. Di antara pendapat atau keterangannya yang beraneka ragam tersebut telah dikemukakan oleh Prof. Dr. Abu Bakar Aceh yang mengatakan tasawuf itu pada hakikatnya dapat diartikan mencari jalan guna untuk memperoleh kecintaan dan kesempurnaan rohani. Buku Hadikatul Azhar adalah buku milik dari Syekh Ahmad bin Muhammad Zain bin Mustafa Al-Fatani. Telah diterangkan bahwa arti tasawuf adalah memakai suf, yakni mempunyai arti bulu, sebab orang-orang yang masuk tasawuf umumnya memakai baju atau pakaian yang terbuat dari bulu, itu pada zaman dahulu. Mereka tidak mau bermewah-mewah hanya sekedar untuk menutupi auratnya. Arti tasawuf adalah berhati mulia dan juga berakhlak baik dengan segala perangai, atafatus sufiyah, dan bertawaslul dengan segala sifat mereka agar dapat mempererat hubungan dengan sesama mereka. Dengan mereka dekat dengan Allah. Hal tersebut telah dikemukakan oleh sebagai ahli hakikat. Tasawuf dapat pula diartikan berpegang kepada adab yang berdasarkan kepada syarak, baik lahir maupun batin. Juga dapat diartikan kesempurnaan manusia adalah dengan Islam, iman, dan ihsan. Bahkan ada yang berpendapat berserah diri kepada Allah atas segala kehendaknya. Masih banyak lagi para pakar tasawuf yang telah memberikan ta'arif atau definisi mengenai tasawuf. Di antaranya adalah
1. Syekh Abdul Qasim Al-Junaidi bin Muhammad Al-Qazzaz Al-Nahwandi, beliau berkata, At-tasawwufu an takuna ma'allahi bila alaqah. Tasawuf hendaknya keadaanmu beserta Allah tanpa adanya perantara. Maksudnya adalah penyerahan dirimu kepada Allah dan bukan untuk tujuan yang lain. Dalam arti kata memurnikan hati dari berhubungan dengan makhluk lain, meninggalkan sifat alamiah, menekan sifat-sifat manusiawi, menghindari godaan jasmani, mengambil sifat-sifat roh, meningkatkan diri pada ilmu tentang hakikat, mengumpulkan segala sesuatu untuk rasa yang kekal, menasihati selalu roh umat, sungguh-sungguh beriman kepada Allah dan mengikuti syariat Nabi. Berarti tasawuf itu apabila dirimu dilalaikan dari diri sendiri akan tetapi dihidupkan oleh Allah. 2. Syekh Abdul Husain Ahmad bin Muhammad An-Nuri telah berpendapat, tasawuf itu bukan bentuk suatu bentuk ilmu, tetapi bentuk-bentuk amal. Sebab seandainya tasawuf itu merupakan suatu bentuk, maka dengan mudah dapat dicapai dengan cara atau dengan melalui perjuangan. Begitu pula bila tasawuf itu merupakan suatu ilmu, sudah pasti bisa dicapai dengan cara menuntutnya. Akan tetapi tasawuf itu berakhlak dengan akhlak Allah atau akhlak ilahi, tidak dapat dicapai dengan ilmu dan gambaran. 3. Syekh Abu Nasir bin Al-Harith yang lebih dikenal dengan julukan Bishru Al-Hafi telah berpendapat, seorang tokoh sufi adalah yang menjernihkan hati sanubarinya demi untuk Allah. 4. Hamka Prof. Dr. Abdul Malik Karim Amrullah telah memberikan komentarnya mengenai makna tasawuf, yaitu jiwanya dibersihkan dari pengaruh benda atau pengaruh alam agar dengan begitu mudah untuk menuju kepada jalan Allah. 5. Abdul Ali Husain Ibnu Abdillah Ibnu Sina telah mengutarakan pendapatnya, yaitu dinamakan Az-Zahid adalah seorang menjauhi kesenangan dan kenikmatan duniawi. Al-Abid ialah seorang yang menekuni ibadah-ibadah dengan salat, puasa, dan lain sebagainya. Sedangkan Asy-Syufi atau Al-Arif yaitu seorang yang telah memusatkan pikirannya hanya pada kesucian Tuhannya dan selalu mengharapkan terbitnya cahaya al-haq dalam hati sanubari. 6. Orang yang menutupkan bulu domba atas kemurniannya, menganggap nafsunya sebagai tirai, dan setelah dia menjauhi dunia lalu berjalan di jalan manusia terpilih, itulah seorang sufi. Pendapat tersebut menurut Syekh Abu Ali Ahmad Ar-Rozabari. 7. Moral adalah tasawuf. Menurut komentar dari Syekh Abu Bakar Al-Qattani, maka barang siapa yang telah memiliki moral yang tinggi dan terpuji, maka semakin jernihnya hatinya. Jadi tasawuf itu ialah kejernihan dan penyaksian. Sementara itu, para pakar tasawuf lainnya juga ada yang mengemukakan pendapatnya, yaitu dinamakan Syufiyah, karena mereka telah berada di dalam barisan pertama di hadapan Allah Azza wa Jalla. Dengan kemampuan yang tinggi, hati mereka telah dipusatkan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ada juga orang yang telah berpendapat lain, yaitu orang yang telah menjadi murni pergaulannya dan semata-mata hanya ditujukan kepada Allah Azza wa Jalla dan telah memperoleh kemuliaan khusus dari Allah. Orang semacam ini yang dinamakan syufi. Akan tetapi
Pendapat dari penulis sendiri bahwa tasawuf itu adalah akhlak yang mulia. Dengan begitu, maka seorang sufi adalah orang yang telah berakhlak mulia, baik terhadap Allah maupun terhadap sesama manusia dan juga terhadap lingkungannya, dan senantiasa beribadah dan selalu takarrub kepada Allah dengan secara ikhlas dan selalu mengharapkan ridho Allah semata-mata. Sebenarnya masih banyak lagi tentang pendapat dan keterangan mengenai tasawuf dari para pakar atau tokoh-tokohnya, dan dari beberapa pendapat tersebut dapatlah diambil kesimpulan bahwa tasawuf adalah suatu jalan yang untuk mendekatkan diri kepada Allah, hanya untuk mencari keridhaan dari Allah dengan cara meninggalkan kepentingan nafsu sendirinya dan menghapus nafsu tercela dengan bimbingan cahaya-cahaya dan pengetahuan. Tasawuf menurut 1. Tasawuf dalam arti bahasa. Tasawuf itu masuk ke dalam babut tafa'ul dengan mengikuti wazan tasawufa, ya tasawufa, tasawufan, tasawufal rajulu, yaitu telah berpindah seseorang atau seseorang laki-laki dari kehidupan kepada kehidupan syufi. Jadi, seseorang bertasawuf itu telah mensucikan dirinya lahir dan batin dalam suatu pendidikan etika atau budi pekerti, dengan menempuh jalan atas dasar pendidikan 3 tingkatan, yakni tahali, tajalli, dan takhallali. 2. Tasawuf menurut istilah. Di antara para pakar tasawuf itu telah banyak yang mengomentari tentang arti tasawuf. Di antaranya mereka adalah dari Syekh Haji Jalaluddin dalam bukunya yang berjudul 1001 Wasiat Terakhir. Kita dapati bahwa beliau berpendapat dawamul ubudiyati zahiran wa batinan ma dawami huduril qalbi ma'al ilahi. Berkekalan menghambakan diri kepada secara lahir dan batin, juga berkekalan hadir dari hati bersama Allah. Syekhul Islam Zakaria Al-Ashari. Ilmu yang menerangkan tentang hal-hal cara mensucikan jiwa dengan secara bersih, cara memperbaiki akhlak, dan cara pembinaan kesejahteraan ia lahir dan batin guna untuk mencapai kebahagiaan yang abadi. Itu tasawuf. Abu Muhammad al-Jurairi telah berpendapat bahwa tasawuf itu masuk ke dalam budi menurut contoh yang telah ditinggalkan oleh Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan keluar dari budi yang rendah, dan masih banyak lagi yang lainnya. Bahwa hidup kerohanian yang telah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW itulah yang kemudian menjadi ilmu tasawuf. Akan tetapi di zaman Rasulullah belumlah terkenal nama tasawuf itu sebagai cabang ilmu pengetahuan yang terdiri sendiri. Demikian juga halnya dengan ilmu-ilmu lainnya, di antaranya seperti ilmu fikih, ilmu kalam, ilmu alam, ilmu hadis, ilmu tafsir, dan lain sebagainya. Baru setelah kemajuan umat mulai berkembang bersamaan dengan perkembangan zaman, di mana perkembangan ilmu telah tumbuh dengan berbagai cabang-cabangnya, maka bertetapan dengan abad kedua atau pada abad ke-8 Masehi, barulah kerohanian itu dilaksanakan dengan tata cara menjadi suatu ilmu yang kemudian dinamakan dengan ilmu tasawuf. Pada suatu hari, Nabi Muhammad berada di tengah-tengah kelompok banyak orang. Dengan tiba-tiba, seorang laki-laki, Jibril, datang menemui Nabi dan bertanya tentang Islam. Apakah iman itu? Nabi Muhammad Rasulullah SAW menjawab, iman itu adalah engkau percaya kepada adanya Tuhan, percaya kepada malaikat-malaikatnya,
percaya kepada pertemuan Tuhan di akhirat, percaya rasul-rasulnya, percaya kepada hari kebangkitan. Selanjutnya, laki-laki itu bertanya lagi kepada Rasulullah SAW, apakah Islam itu? Rasulullah SAW menjawab, Islam adalah menyembah Allah dan jangan engkau mempersekutukannya, menegakkan sholat, membayar zakat, berpuasa di bulan Ramadan. Kemudian laki-laki itu bertanya lagi, apakah ihsan itu? Nabi Muhammad Rasulullah SAW menjawab, ihsan ialah keadaan engkau menyembah Tuhan seakan-akan engkau melihatnya. Sekiranya engkau tidak melihatnya, maka sesungguhnya Allah melihat engkau. Hadis riwayat Bukhari. Ada beberapa penjelasan mengenai asal-usul penggunaan kata syufi. Di antaranya adalah menurut penjelasan Imam Ahmad Taqiyuddin Ibnu Taimiyah, bahwa menurut beliau adalah Imam Abu Abdillah Syu'ban bin Syahid At-Tasari dan Abu Said Al-Hasan bin Yasar Al-Bisri adalah termasuk orang yang pertama kali mempergunakan kata syufi. Seorang pakar sejarah Islam yang telah terkenal yang bernama Abdul Fadi'ah telah mengatakan dan mencoba untuk melacak ke sumber asalnya, bahwa syufi adalah sudah ada sejak zaman Rasulullah SAW, yaitu Ashabi Syafa, mereka-mereka yang duduk di keliling Ka'bah. Mereka itu adalah terdiri dari orang-orang asing yang kafir dan tidak memiliki sahabat atau tempat tinggal yang cukup, yang telah mendambahkan janji-janji kerasulan dari Tuhan serta perlindungannya. Sebab itulah mereka bertempat tinggal di sekeliling Ka'bah, dan dari itulah mereka dinamakan atau diberi julukan Ashabi Syafa. Akan tetapi golongan tersebut belum disebut dengan istilah sufi, baik oleh Nabi Muhammad SAW atau oleh mereka. Telah disebutkan beberapa pendapat dalam Awariful Ma'arif oleh Syekh Shihabuddin Suharwani, antara lain: 1. Dimuliainya kata tasawuf atau syufi itu adalah pendapat yang mengatakan bahwa sejak zaman tabi'in seperti Hasan Bisri, seorang tabi'in, pernah berkata, aku melihat seorang syufi itu di waktu tawaf, maka kuberi kepadanya sesuatu. Dia tidak mengambil dan berkata, aku punya uang 4 danik, 2/3 dirham. Kiranya sudah mencukupi apa yang ada padaku. Syufan telah meriwayatkan untuk memperkuat pendapat di atas. Beliau berkata, andaikan bukan Abu Hashim yang ahli tasawuf itu, maka aku tidak mengetahui tentang riya yang sangat kecil. 2. Pendapat lain telah mengatakan bahwa setelah tahun 200 Hijriah, kata tasawuf baru dikenal. Alasan dari pendapat ini adalah orang-orang di waktu Rasulullah SAW itu digelari Syahabiyin, tidak memahami istilah mutasyawwifin. Juga pada zaman tabi'in disebut tabi'in. Dari kedua pendapat di atas, maka kami sangat cenderung pada pendapat yang pertama, dengan alasan bahwa pendapat tersebut berdasarkan pada perkataan seorang tabi'in sendiri. Dalam buku Sistematika Tasawuf Dr. Baramawiwe Umumi telah menyelidiki bahwa satu-satunya orang yang pertama kali mendapat gelar syufi adalah Abu Hashim pada tahun 150 Hijriah atau bertepatan dengan tahun 761 Masehi. Beliau telah meninggalkan dunia. Akan tetapi secara resmi nama tasawuf digunakan adalah setelah jauh dari zaman nubuwah, yakni terputus dari wahyu samawi, suramnya cahaya atau Nur Muhammad. Di zaman pendapat saling bersimpang siur,
orang-orang muttaqin gelisah, orang-orang bodoh berkuasa, sehingga orang zahidin dan muttaqin telah mengasingkan diri dengan amal-amal soleh dan tingkah laku yang baik, kuat dalam beragama, zuhud dalam dunia, dan mendirikan pondok-pondok untuk berkumpul pada suatu saat, dan pada saat-saat yang lain mereka berpisah, yang telah mencontoh ahli suffah. Pada saat inilah nama tasawuf sebagai pengenal, tanda-tanda sebutan bagi mereka. Namun nama tasawuf masih dalam persoalan. Ada orang berpendapat bahwa perkataan tasawuf itu tidak ada dalam Al-Quran dan hadis. Akan tetapi bagi orang yang tidak mau mengikuti perkembangan ilmu, maka dengan mudah saja ia percaya dan membenarkan pendapat tersebut. Tetapi lain dengan orang yang menggunakan akal pikirannya, maka akan berkata dan bilang bahwa bermacam-macam ilmu, di antaranya ilmu hadis, ilmu fikih, ilmu bayan, ilmu tauhid, ilmu nahwu, ilmu syaraf, ilmu balaghah, ilmu ma'ani, dan lain sebagainya, itu tidak ada dalam Al-Quran dan hadis. Akan tetapi seluruh umat di seluruh bumi ini menerima ilmu-ilmu tersebut sebagai ilmu agama Islam yang khusus dan diajarkan kepada anak-anak keturunan mereka sebagai generasi penerus. Sebagai orang juga berpendapat bahwa nama dan definisi tasawuf itu bid'ah, sebab tidak ada di dalam Al-Quran dan hadis. Memang benar, nama dan definisinya tidak ada di dalam Al-Quran dan hadis, karena Nabi Muhammad SAW dirasulkan tidak untuk membuat atau merumuskan definisi. Akan tetapi nama dan definisi tersebut telah dibuat oleh ulama-ulama setelah diperhatikan persoalan dari segala segi, dan setelah memperhatikan juga Al-Quran dan hadis yang bertalian dengan masalah. Umat Islam telah menerima dengan baik nama-nama dan definisi dari masing-masing ilmu seperti tersebut di atas, dan umat Islam juga telah bersepakat untuk berpendapat bahwa walaupun ilmu-ilmu tersebut tidak terdapat di dalam Al-Quran dan hadis, namun semuanya telah bersumber dari Al-Quran dan hadis. Di dalam buku Perkembangan Tasawuf dari Abad ke Abad oleh Prof. Dr. Hamka telah mengatakan bahwa tasawuf Islami itu telah timbul, mulai timbulnya agama Islam dan bertumbuh di dalam jiwa pendirian Islam itu sendiri, yakni Nabi Muhammad SAW, disauk airnya dari Al-Quran itu sendiri. Jadi persoalan nama ini agaknya tidak perlu dipersoalkan lagi. Sekarang yang penting kita berusaha dalam pembahasan ini untuk membentuk suatu pengertian dari isi dan hakikat tasawuf itu sendiri, karena pengertian adalah awal dan kesadaran untuk beramaliyah. Jadi ilmu tasawuf bukanlah hanya untuk sekedar diketahui sebagai bahan ilmiah saja, akan tetapi lebih penting dari itu adalah dimengerti dan diwujudkan dalam amaliyah. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan bisa menjadi bermanfaat bagi kita semua. Akhirul kalam, ihdinas syiratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.